Dengan nada yang sangat percaya diri, Hugo pun bertanya pada Ivan, jika kemanakah rasa percaya diri Ivan sebelumnya? Apakah kau membeku karena takut dasar idiot? Kata-kata itulah yang terlontar dari bibir Hugo sambil dirinya memegang Royal Divine Relic miliknya yang dipenuhi oleh bekas senjata dari para disaster. Hal itu tentu membuat Hugo seketika panik dan bertindak konyol, karena dia tak menyangka jika Royal Divine Relic miliknya telah digunakan oleh Legun untuk membajak senjata para musuh yang dihadapinya. Di sisi lain, Ivan sendiri juga sangat tak menyangka jika ternyata Hugo bisa mendapatkan kembali Royal Divine Relic miliknya. Itu pasti karena Legun telah membantunya. Tiba-tiba Hugo pun berkata pada Taurus untuk tak perlu takut terlebih dahulu, karena dia masih tak berniat untuk menggunakan senjatanya sekarang. Bagi Hugo saat ini, dia benar-benar merasakan kemarahan atas tindakan Ivan yang dengan sengaja menghajar para bawahannya di sana. Jika saja mereka menggunakan senjata milik masing-masing, maka pertarungan pasti akan berakhir dengan sangat cepat. Dan tak ada dari mereka berdua yang menginginkan hal itu terjadi. Maka dari itu, mari kita bertarung dengan tangan kosong saat ini, karena itu pasti akan sangat luar biasa. Terpancing dengan provokasi yang dilontarkan oleh Hugo, Ivan pun akan meladeni tantangan Hugo dengan senang hati di sana. Karena bagi Ivan, sepertinya Hugo sudah salah paham dan terlalu percaya diri di sini setelah dirinya mendapatkan kembali Royal Divine Relic miliknya. Dalam sekejap, Hugo pun sudah berada di depan muka Ivan sambil dirinya siap menghantamkan pukulan kuatnya pada muka Ivan di sana. Seketika ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi. Pukulan Hugo pun dapat dihadang dengan cara Ivan menangkap tangan Hugo dan beradu kekuatan dengannya. Dengan begitu tenang, Hugo pun mengingat jika Ivan selalu membanggakan kekuatannya selama ini. Dan hal itu dibenarkan oleh Ivan sendiri. Karena jika memang urusan kekuatan fisik, maka Ivanlah yang menjadi nomor satu. Tapi tak berselang lama kemudian, Hugo pun ingin menunjukkan kualitas dari kekuatan tangan milik seorang pemanah pada Ivan di sana. Karena tak seharusnya Ivan meremehkan kekuatan dari seorang pemanah seperti dirinya. Merasa terdesak dengan intimidasi yang Hugo berikan, Ivan pun membenturkan kepalanya pada wajah Hugo hingga membuat hidung Hugo berdarah. Namun bukan rasa sakit yang dirasakan oleh Hugo di sana, melainkan rasa adrenalin yang semakin meningkat untuk menghajar Ivan kala itu. Sekali lagi hantaman pukulan yang begitu kuat dilancarkan Hugo tepat pada wajah Ivan. Hal itu membuat Ivan pun ingin melakukan hal yang sama pada wajah Hugo di sana. Pertarungan primitif dengan menggunakan pukulan yang begitu brutal pun akhirnya dilakukan oleh kedua Saint Zodiac tersebut. Sampai pada suatu titik, Hugo pun dengan telak memberikan satu pukulan yang begitu kuat pada Ivan. Saking kuatnya, pukulannya tersebut hingga membuat area sekitar menjadi rata dengan tanah. Namun tak berhenti di sana saja, karena Hugo kembali lagi memberikan satu serangan pada kaki Ivan, hingga membuat kakinya tak dapat digerakkan untuk sementara waktu. Merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Hugo, membuat amarah Ivan pun kian memuncak. Tapi di sini Hugo sepertinya tak ingin membiarkan Ivan bernafas di sana. Dia kembali lagi menghantam muka Ivan dengan sangat keras menggunakan kakinya. Gelombang hantaman dari pertarungan mereka berdua dapat dirasakan oleh seluruh anak buah Hugo dari kejauhan. Mereka hingga sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat sang ketua berada saat ini. Taurus pun yang terdesak akhirnya mulai berpikir, jika seperti ini terus, tentu dia pasti akan dihajar oleh Hugo hingga mati. Maka dari itu Ivan pun menggunakan Royal Divine Relic miliknya. Sebuah armor yang terlihat begitu kokoh menghiasi tubuh Ivan saat itu juga. Dia mengaku jika memang sebelumnya Ivan merasa lengah, tapi untuk saat ini dia menginginkan pertarungan dilanjutkan ke ronde kedua dengan menggunakan persenjataan lengkap mereka masing-masing. Dengan sangat percaya diri, Ivan pun memberikan satu pukulan yang begitu kuat hingga menghancurkan tanah yang mereka pijak saat ini. Hugo pun menghindar dan mengambil beberapa jarak dari Ivan sambil dirinya mengeluarkan Royal Divine Relic miliknya. Namun yang tak disadari oleh Hugo saat ini adalah senjata miliknya telah digunakan oleh Legun sebelumnya, dan Legun menggunakan panah tersebut dengan sangat kasar. Hal itu tentu membuat Royal Divine Relic milik Hugo kembali rusak meski belum Hugo gunakan sekalipun. Beralih ke Stephen yang saat ini sepertinya sedang tak sadarkan diri setelah menggunakan skill Divine God Descension. Dia pun tak bisa mengingat apapun kecuali setelah dirinya menggunakan teknik tersebut. Stephen pun sempat berpikir jika sepertinya tubuh miliknya sedang dikendalikan oleh Divine God miliknya saat ini. Dia penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan Crimson Eye sekarang. Terdengar suara arangan keras dari monster bajingan tersebut. Hal ini menandakan Divine God miliknya masih bertarung dan mengendalikan tubuhnya untuk sementara waktu hingga Stephen tak dapat bangun dari pingsannya saat ini. Dia pun tak menyangka bahwa seorang Saint seperti dirinya malah jatuh pingsan dan membiarkan dewanya untuk bertarung sendirian di sana. Tapi tiba-tiba muncullah cahaya putih misterius di hadapan Stephen saat itu. Dia berpikir jika itu pasti adalah Divine God yang memintanya untuk bangun dari pingsannya sekarang juga. Bangunlah Stephen dari pingsannya. Ia terkejut setelah melihat tangan dari Crimson Eye terbang dan mendarat di sebelah tubuhnya saat itu. Karena ternyata saat ini monster bajingan tersebut sedang bertarung dengan sangat sengit melawan Legun. Dengan wajah konyolnya akhirnya Stephen pun sadar jika memang selama ini Legun yang melawan monster itu, lalu apa yang dia lakukan selama ini.
Dengan nada ketusnya, Yoha pun menjawab pertanyaan bodoh dari Steven. Jika tentu Steven dari tadi hanya tiduran tak sadarkan diri saja di sana. Dan untuk Legun sendiri, dia terus menyerang dengan sangat agresif ke arah monster gadungan itu. Meski Legun di sini merasakan jika memang kepala Crimson Eye tetaplah asli milik monster yang pernah dia lawan dahulu, namun untuk tubuhnya sendiri sudah tidaklah sama dengan monster yang pernah dia hajar habis-habisan di dalam Demon Tower sebelumnya. Serangan-serangan dari Crimson Eye sekarang terasa sangat remeh untuk Legun, karena sebelumnya dia telah mengalahkan monster bajingan itu beratus-ratus kali gara-gara administrator sialan itu yang terus membangkitkan Crimson Eye berkali-kali. Tentu dengan begitu, Legun pun mendapatkan pengalaman bertarung yang tak terhingga saat melawan monster bajingan ini. Legun terus memprovokasi Crimson Eye gadungan itu di sana. Merasa terpancing dengan ocehan-ocehan dari Legun, Crimson Eye pun sangat marah dengan situasi yang terjadi saat ini. Saat Legun melompat di atas udara, dengan skill nafas api miliknya, kembali lagi Crimson Eye gadungan itu ingin membakar dan meleburkan musuhnya. Tapi momen ini sudah ditunggu-tunggu oleh Legun di sana. Dia mengeluarkan palu legendarisnya dan membuat ukurannya menjadi ukuran maksimal. Hantaman keras dari palu Legun menyumpal mulut raksasa di hadapannya. Legun pun tak akan membiarkan monster bajingan itu untuk bersendawa, karena pasti bau nafasnya akan sangat busuk jika dicium oleh semua orang. Ledakan yang begitu dahsyat pun akhirnya terjadi hingga membumbung tinggi ke atas langit. Momen seperti inilah yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Legun. Dengan palu legendarisnya, dia memerintahkan palunya itu untuk membesar ke ukuran maksimalnya. Lalu Legun pun menggunakan palunya itu untuk menyumpal mulut Crimson Eye gadungan tersebut. Ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi hingga membumbung tinggi ke atas langit. Dengan sangat santai, Legun pun kembali lagi menyaksikan monster disaster panggang di hadapannya untuk yang kesekian kalinya. Memang nafas apinya masihlah sama kuatnya dengan serangannya yang dulu. Tapi untuk yang lainnya, hal itu dirasa sangat lemah bagi Legun. Dengan kuda-kuda yang sangat mantap, Legun pun mengambil ancang-ancang di sana. Dalam sekejap mata, Legun pun melompat ke arah Crimson Eye yang sudah terpanggang tak berdaya karena terkena serangan nafas api dahsyatnya sendiri. Dalam satu tebasan, kepala monster bajingan tersebut kembali lagi Legun penggal di sana. Yoha dan seluruh orang yang menyaksikan pun merasa sangat takjub dengan apa yang baru saja mereka lihat di sana. Bahkan seorang Saint Leo seperti Steven pun hanya bisa menganga saat melihat Legun dengan sangat mudah memenggal monster yang memiliki level bencana tersebut. Dalam hati Steven pun dia mengabaikan rasa ego miliknya, karena memang yang mereka butuhkan untuk menghabisi Crimson Eye adalah sosok Legun itu sendiri. Lalu nampak Legun pun membelah perut dari sang monster gadungan itu. Dan benar saja hal yang diperkirakan oleh Legun di sana. Terdapat sosok makhluk mengerikan yang lain di dalam tubuh monster gadungan ini. Steven pun tentu keheranan dengan maksud Legun di sana. Legun pun menjelaskan jika sosok Crimson Eye gadungan yang dibunuhnya ini hanyalah sebagai wadah dari sosok naga hitam yang mereka lihat sekarang. Dia menyerap seluruh energi yang sudah dikumpulkan oleh inangnya sambil dirinya terus berkembang di dalam sana. Tentu Legun pun menyadari kebingungan yang tersirat dari wajah Yoha dan juga Steven di sana. Legun pun kembali menjelaskan jika saat dia berada di dalam Demon Tower sebelumnya, sang administrator terus membangkitkan Crimson Eye dan juga tentunya Black Dragon juga. Lalu dengan terpaksa dia harus melawan bajingan-bajingan itu selama 20 tahun lamanya. Maka dari itu dia bisa belajar banyak tentang mereka semua. Legun pun menyadari jika mereka hanya menyambungkan kepala dari Crimson Eye dengan tubuh disaster raksasa lainnya, dan kemungkinan mereka mendapatkan sosok Black Dragon dari Demon Tower, sehingga membuat Libra mendapatkan koneksi dengan peradaban misterius. Hal itulah yang saat ini terdengar masuk akal terjadi. Jika saja katak Blood Mist sialan sebelumnya mendapatkan kekuatan yang cukup, maka bisa jadi monster ini bisa bangkit sepenuhnya dalam kekuatan aslinya. Legun pun lalu mengejek komandan dari Spirit Knight yang sebelumnya sangat yakin dengan kepercayaan dirinya. Sang komandan hanya bisa terus-menerus berkata hal yang sama, yaitu meminta Legun untuk membunuhnya saja. Lalu Yoha pun bertanya tentang langkah apa yang akan diambil oleh sang paman saat ini, karena mereka juga harus segera membereskan disaster raksasa di hadapan mereka saat ini dan juga Black Dragon tentunya. Tiba-tiba notifikasi pun muncul di hadapan wajah Legun. Notif itu menunjukkan kekecewaan serta tuntutan dari Saint Sagittarius terhadapnya. Hal itu karena Legun telah merusak Royal Divine Relic miliknya. Legun awalnya tak percaya jika item yang baru saja dia perbaiki bisa hancur dengan mudah. Tapi tiba-tiba dia mengingat momen di mana dia menghadang seluruh serangan pasukan musuh menggunakan panah tersebut. Seketika Legun pun merasa jika memang dialah yang telah menghancurkan senjata sahabatnya itu di sana. Di sisi lain Hugo terlihat sedang terdesak setelah dirinya melawan Taurus dengan full armor miliknya. Sedangkan dia harus membawa panah yang kondisinya sudah tak layak digunakan saat ini. Hugo terus menghindari seluruh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ivan. Meski serangan dari Taurus memiliki daya hancur yang sangat luar biasa, namun Ivan terbilang sangat lambat jika dibandingkan dengan ketangkasan yang dimiliki oleh seorang pemanah seperti Hugo di sana. Tapi di saat Hugo mendarat dari lompatan hindarannya, tiba-tiba pedang hitam pun mengarah ke kakinya dari bawah tanah. Serangan itu hampir saja mengenai tubuhnya jika saja Hugo telah sedikit dalam menghindari serangan tersebut.
Hugo pun di sini sadar jika pasti itu adalah serangan dari Saint Cancer yaitu Jean-Louis Morin. Taurus memuji serangan Jean kala itu. Namun dalam sekejap mata pedang berwarna biru pun sudah berada tepat di depan dahi Ivan di sana. Pedang tersebut memang tak menembus kepala Taurus, namun aura es yang terpancar dari pedang tersebut akhirnya membekukan seluruh tubuh Ivan di sana. Tentu Ivan keheranan dengan orang gila mana yang berani menyerangnya seperti ini. Saat ledakan yang begitu dingin terjadi di tempat tersebut, Hugo pun terkejut setelah dia melihat tubuh Ivan sudah terkurung di dalam bongkahan es di sana. Kondisimu benar-benar sangat mengenaskan, Sagittarius. Muncullah Kevin Nazar, sang Saint Virgo sebagai bala bantuan untuk Hugo di sana. Dengan nada yang sangat meremehkan, Kevin pun menanyakan suatu hal pada Hugo. Jika mengapa Hugo selalu terlihat sedang dihajar saat bertemu dengan Kevin. Ditambah lagi, ini adalah pertandingan ulang Hugo melawan Ivan. Maka Kevin pun meminta Hugo melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dia akhirnya tahu alasan apa yang membuat Legun tak pernah bisa mempercayai orang lemah seperti Hugo ini. Lalu Kevin pun memberikan saran pada Hugo untuk lebih peduli atas kuil zodiak miliknya. Karena baru saja kuil miliknya diserbu oleh ampas-ampas dari anggota Gemini, Aquarius, Capricorn dan juga Aries yang telah kehilangan sign mereka. Namun Hugo diminta untuk tak usah khawatir saat ini, karena Kevin sudah mengurus mereka semua, dan seluruh kawan-kawan Hugo aman untuk sekarang. Beruntung karena Kevin memiliki penyakit buta arah, hingga membuatnya tak sengaja tersasar hingga ke sana. Lalu tiba-tiba Ivan pun terbebas dari kurungan penjara es milik Kevin di sana. Tak heran hal itu bisa dilakukan olehnya, karena memang sign zodiak Taurus ini memang dikenal memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dengan sangat geram, Ivan pun merasa jika serangan Kevin tak akan mempan terhadap dirinya. Tapi hal itu disambut dengan senyuman oleh Kevin karena memang hal itulah yang diinginkannya, supaya Ivan sendiri bisa merasakan serangan pedang tajam milik Kevin terlebih dahulu. Di saat mereka masih sibuk saling memprovokasi satu sama lain, muncullah Jean yang menenangkan Ivan di sana. Dia berkata pada Ivan untuk tetap tenang karena waktu mereka tidaklah banyak saat ini. Dengan sombong, Jean-Louis pun berusaha memprovokasi Kevin dan juga Hugo karena musuhnya hanya ampas tak berguna seperti mereka dan bukan Legun sang zodiak Ophiuchus. Maka dia dan Ivan akan segera menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Tentu kalimat tersebut membuat Kevin dan juga Hugo pun tersulut emosinya. Mereka pun berniat untuk menghabisi lawannya dengan kekuatan penuh sekarang. Akhirnya pertempuran dari keempat sign pun akan segera terjadi. Namun di saat mereka bersiap saling menghabisi satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara yang cukup akrab di telinga mereka semua. Kalian semua memang terlihat sangat akrab. Muncullah Giselle Lawrence di tengah-tengah medan pertempuran keempat sign tersebut. Dengan wajah yang sangat mengerikan, dia menyapa Hugo dan juga Kevin di sana karena mereka sudah lama sekali tak bertemu. Di kuil zodiak Sagittarius, atau lebih tepatnya adalah rumah Hugo, nampaklah Sunjaya dan seluruh penghuni yang ada di tempat tersebut sedang membersihkan puing-puing reruntuhan rumah yang sebagian telah hancur. Tiba-tiba terdengar suara dari boneka yang telah dimasukkan jiwa milik Saint Aries Yang Wei oleh Legun di sana. Dia mengeluh karena mengapa mereka mengurungnya di tempat seperti ini. Karena jika saja mereka melepaskannya, maka masalah seperti ini tak akan pernah terjadi. Karena merasa sangat kesal dengan perkataan babi sialan tersebut, Sung Jae pun memutar-mutar boneka sialan tersebut dengan sekuat tenaganya. Dia sangat kesal dengan Yang Wei yang tak sadar diri jika insiden ini bisa terjadi karena orang-orang yang mencari dirinya telah bertindak sangat anarkis. Di saat mereka sedang berdebat satu sama lain, tiba-tiba mereka semua melihat suatu sosok yang terbang melewati langit dengan sangat cepat. Sosok itu adalah seekor naga yang terbang dengan begitu cepat. Kembali ke sign Libra yang tiba-tiba saja datang ke tempat Hugo, Kevin, Ivan dan juga Jen akan melakukan pertempuran. Dengan wajah yang begitu mengintimidasi, dia pun menyapa Hugo dan juga Kevin karena mereka sudah lama tak bertemu sejak terakhir kali mereka bertatap muka. Hugo dan Kevin sempat keheranan karena Libra ternyata langsung datang ke tempat ini. Tapi tak hanya mereka berdua saja yang keheranan, karena Jen dan juga Ivan pun merasa terkejut karena Giselle tiba-tiba saja datang ke tempat tersebut. Padahal mereka berdua merasa jika pertarungan mereka saat ini baru saja akan dimulai, jadi mereka belumlah kalah di sini. Lalu mengapa Giselle malah sudah tiba di tempat ini sekarang? Dengan gestur jari di bibirnya, Giselle pun meminta mereka berdua untuk tetap diam saja saat ini. Lalu terlihat Giselle mengeluarkan sebuah skill layaknya sebuah area yang terpengaruh oleh medan gravitasi yang begitu kuat. Mereka berempat pun sampai tertunduk menahan tekanan yang begitu kuat dari Saint Libra tersebut. Kevin bahkan sampai keheranan, karena bagaimana bisa hal ini terjadi. Mereka sama-sama seorang Saint, tapi mengapa jarak kekuatan mereka bisa begitu jauh saat ini? Jen dan juga Ivan pun bertanya pada Giselle, mengapa mereka juga ikut ditekan seperti ini. Giselle pun akhirnya mengungkapkan alasannya di sana. Jika dia sebelumnya telah mengizinkan Jean-Louis untuk menggerakkan seluruh Divine Guard yang telah kehilangan Saint mereka. Tapi meski begitu, tetap saja dia tak bisa menghancurkan kediaman sekaligus kuil dari Sagittarius. Apakah hal itu tak dianggap sebagai kegagalan oleh Jen, tanya Giselle padanya. Dan untuk Ivan Kruger, Giselle mengetahui saat Ivan dihajar habis-habisan oleh Hugo sebelumnya.
Maka seharusnya Ivan tak terkejut dengan kedatangan Giselle di sana. Melainkan dia seharusnya senang karena Giselle sudah tiba di tempat itu. Karena dengan begitu Ivan bisa selamat dari rasa malu yang harus dia tanggung sebelum dirinya sekarat setelah dihajar oleh Hugo di sana. Inilah mengapa Giselle tak bisa mempercayai mereka berdua untuk melakukan tugas tersebut. Ini adalah hukuman kecil bagi kalian, supaya bisa merenungi kesalahan yang sudah kalian perbuat. Giselle pun di sini akhirnya bisa fokus untuk bermain-main dengan Hugo dan juga Kevin. Dia terlihat mengeluarkan sebuah skill yang sepertinya membuat Giselle dengan bebas bisa mengubah-ubah bentuk ataupun posisi organ dari sang target. Kevin bisa merasakan sensasi dari kekuatan yang terkutuk dari Giselle saat itu. Dan skill Libra pun dikeluarkan pada Kevin dan juga Hugo. Menggunakan skill equivalent exchange miliknya, Giselle pun membuat Hugo dan juga Kevin terdesak saat itu juga. Dari kota pun sampai bisa terlihat skill yang begitu dahsyat dari Libra sedang digunakan. Para warga serta para pengikut Sagittarius pun bertanya-tanya dengan mengapa Saint Libra juga berada di tempat tersebut. Dalam kebingungan mereka, tiba-tiba muncullah seekor naga yang terbang menuju ke tempat Libra berada. Naga itu ternyata sedang ditunggangi oleh Legun di sana sebagai kendaraan pribadinya. Kemampuan terbang seekor naga sangatlah luar biasa hebat. Legun pun dengan sangat cepat melompat dari atas naga tersebut dan menghantam muka Giselle dengan satu pukulan mautnya. Seketika pukulan luar biasa kuat itu menghancurkan kepala dari Saint Libra yaitu Giselle Lawrence di sana. Semua Saint yang ada di sana pun menjadi sangat terkejut saat itu juga. Dengan tewasnya Saint Libra, hal itu membuat Hugo dan juga Kevin terbebas dari skill milik Libra. Bahkan di sini Hugo sendiri merasa tak percaya jika masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan satu pukulan dari Legun dengan mudah. Legun pun memerintahkan Kevin dan juga Hugo turun dari timbangan raksasa milik Libra di sana. Karena mengapa juga mereka berdua malah bermain-main di timbangan itu. Lalu dengan sangat menggebu-gebu, Hugo pun marah terhadap Legun. Karena ulah Legun, Hugo hampir saja terbunuh sebelumnya. Hugo pun merasa aneh, mengapa juga saat dia memanggil Royal Divine Relic miliknya, malah banyak sekali senjata dari peradaban misterius yang ikut muncul. Pada intinya mereka bertiga pun berdebat layaknya seorang bocah di sana. Melihat situasi Legun yang terlihat sedang lengah, Jane dan juga Ivan pun berinisiatif maju menyerang bersama-sama. Dalam waktu yang begitu singkat, Ivan pun bertaruh pada satu serangannya ini. Ivan mengeluarkan Taurus Royal Skill pada targetnya, seakan-akan ada ribuan banteng yang siap menerjang Legun di sana. Tapi belum selesai skill itu terselesaikan, perut Ivan pun harus merasakan pukulan keras dari tangan Legun. Pukulan tersebut seketika menerbangkan tubuh dari Saint Taurus tersebut. Saat berada di atas udara, Ivan pun merasa aneh dengan mengapa dia yang menyerang sendirian saja. Lalu di manakah Saint Cancer berada? Tiba-tiba terlihatlah tubuh Jane Louis yang saat ini sudah tercabik-cabik di sana. Hal itu karena ulah dari sang naga hitam tunggangan Legun sebelumnya. Sebelum kepergiannya, Legun pun menertawakan tingkah idiot Ivan dan juga Jane di sana. Akhirnya dilahaplah Ivan oleh sang naga hitam saat itu juga. Hugo menanyakan tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi dan mengapa ada seekor naga di hadapan mereka saat ini. Legun menjelaskan jika naga ini adalah sosok lain dari Crimson Eye. Meski terlihat berbahaya, tapi dengan adanya naga hitam ini hal itu terbukti sangat membantu Legun di sana. Awalnya sang naga hitam ini berada di perut Crimson Eye. Lalu dengan beberapa metode yang dimiliki Legun, akhirnya dia dapat menghidupkan sang naga lalu menjinakkannya. Setelah memberikan naga tersebut sebuah camilan yaitu Taurus dan juga Cancer, tentu hal ini akan membuat sang naga cukup tak kelaparan untuk sementara waktu. Di saat mereka berdua sedang berbincang, Kevin merasakan ada suatu hal yang sangat aneh terjadi di tempat ini. Karena meski Giselle sudah tewas, mengapa juga skill miliknya belumlah hilang di sana. Tiba-tiba saja pusaran pun terjadi dan membuat tubuh Giselle pun utuh kembali. Hal ini menandakan jika Giselle saat ini belumlah tewas dan masihlah hidup. Aura kekuatan yang bercampur terlihat terpancar keluar dari tubuh wanita jalang tersebut. Legun pun sudah menduga jika tak mungkin Giselle akan mati semudah itu. Dia pun memanggil equip andalannya yaitu pedang besar dan juga palu raksasa miliknya. Legun memang sebelumnya mengincar muka Giselle karena dia sangat muak sekali melihat wajah wanita jalang itu. Namun tak disangka-sangka ternyata Giselle malah kembali lagi menampakkan wajah jeleknya tersebut di hadapan Legun sekarang. Legun pun di sini mempersilahkan Giselle untuk terus memulihkan muka jeleknya itu, supaya Legun bisa menghancurkan wajah wanita sialan itu secara terus-menerus tanpa henti. Dengan sangat percaya diri, Legun pun mempersilahkan Giselle untuk terus memulihkan wajah jeleknya tersebut, karena dia sendiri sudah siap untuk menghancurkan wanita bajingan itu berkali-kali. Aura kekuatan yang begitu kuat meluap-luap dari dalam tubuh Giselle saat ini. Giselle merasa jika anak ular yang baru menetas sepertinya sudah berusaha menggigitnya. Maka Giselle pun berpikir untuk merantainya terlebih dahulu saat ini. Merasa jika tempat itu akan menjadi medan pertempuran yang sangatlah berbahaya, Legun pun memerintahkan Black Dragon Crimson Eye untuk segera membawa Hugo dan juga Kevin pergi dari tempat tersebut. Legun ingin mereka berdua membantu para warga sipil saja, karena adanya mereka di sini juga tak akan terlalu berguna untuk Legun ungkapnya. Dengan kemampuan skill miliknya,
Giselle sang Saint Libra pun akhirnya melumat seluruh area pegunungan tersebut hingga rata dengan tanah. Hugo dan juga Kevin sangat terkejut setelah menyaksikan kemampuan Libra yang sangat di luar nalar tersebut, sambil mereka terus dibawa menjauh dari tempat tersebut oleh naga Crimson di sana. Untuk Legun sendiri ternyata dia masih baik-baik saja. Legun di sini akhirnya yakin dengan dugaan yang sudah dia perkirakan sebelumnya, jika sosok Giselle yang dia lawan saat ini bukanlah sosok manusia lagi. Dengan tawa yang begitu angkuh, Libra pun menertawakan Legun yang sepertinya sudah menyadarinya. Legun pun di sini berasumsi jika Giselle mampu melampaui kekuatan dari Saint yang lainnya, dan bahkan setelah kepalanya dihancurkan sekalipun, Giselle dapat bangkit lalu menggila seperti ini. Tentu hal itu menunjukkan dengan jelas jika Giselle bukanlah seorang manusia lagi. Legun pun memerintahkan Divine God Libra yaitu Astrea untuk berhenti berakting di sana. Ternyata fakta didapatkan jika sosok Giselle saat ini sudah dikendalikan penuh oleh Divine God miliknya sendiri yaitu Astrea. Menyadari jika memang Legun memiliki intuisi yang sangat tajam, maka tak ada alasan lagi bagi Libra untuk menahan diri lagi. Aura kekuatan yang lebih kuat pun terpancar keluar meluap-luap dari tubuh Libra, karena dia sangat percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Dengan nada meremehkan, Libra pun bertanya pada Legun, jika apakah dirinya sudah siap untuk mati di tempat tersebut. Dengan kuda-kuda yang sudah sangat mantap, Legun pun melompat mendekat ke arah Libra saat itu juga. Bagi Legun pun di sini Libra lah yang seharusnya mempersiapkan diri untuk berakhir di tempat ini. Legun memang tak tahu bagaimana bisa cara seorang Divine God seperti Astrea berada di bumi saat ini. Namun pasti akan sangat menarik jika Divine God lainnya mengetahui tindakan terlarang Astrea tersebut. Dengan senyum liciknya, Astrea pun berkata, jika hal itu bukanlah sebuah masalah besar untuknya. Tiba-tiba Libra pun mengepalkan tangannya sambil dirinya bersiap mengeluarkan sebuah skill milik rasi bintang Taurus. Taurus Skill Heart Stomping. Pukulan dengan kekuatan ribuan banteng pun menerjang Legun dengan sangat kuat saat itu. Karena terkena pukulan yang begitu telak, seketika membuat Legun pun terpental sangat jauh karena daya hancur skill Taurus yang begitu kuat. Dari kejauhan, Kevin dan juga Hugo menyaksikan hal yang tak masuk akal tersebut. Karena bagaimana bisa Giselle sang Saint Libra dapat menggunakan kemampuan skill milik Taurus. Di sisi lain, Astrea sang Divine God Libra merasa jika skill berat seperti milik Taurus tersebut sangatlah tak cocok bagi dirinya. Kevin dan juga Hugo dengan sangat jelas bisa melihat Divine Mark dari zodiak Taurus di atas kepala Giselle saat ini. Namun seakan-akan menyambut keterkejutan mereka di sana, Astrea pun dengan sangat bangga menunjukkan hal yang mungkin akan membuat mereka semua tercengang. Muncullah 6 Divine Mark dari zodiak lainnya di atas kepala sang Divine God Libra tersebut. Tentu hal ini membuat mereka semua sangat terkejut, karena bukan hanya Divine Mark dari zodiak Taurus saja yang muncul di atas kepala Giselle saat ini. Cancer, Gemini, Capricorn, Aquarius, dan juga bahkan Aries pun juga muncul di atas kepala Giselle sekarang. Legun pun di sini akhirnya menyadari akan kalimat tak masalah bagi Libra sebelumnya. Ternyata kalian para Divine God bajingan-bajingan telah bekerja sama satu sama lain. Kalian ternyata sudah menyusun rencana busuk seperti ini bersama-sama. Astrea sang Divine God Libra pun berkata pada Legun, jika hal seperti ini sudah pasti akan terjadi, karena kemarahan dari sang Divine God yang kehilangan Saint mereka sudah meledak dan itu semua karena ulah Legun di sana. Divine Mark ini adalah simbol dari kemarahan mereka semua. Dan sekarang, Libra menjadi perwakilan dari 7 Divine Kade termasuk Libra yang akan menghukum Legun di sana. Meski Legun memanglah kuat, tapi menurut Libra hal yang sangat mustahil untuk Legun mengalahkan mereka bertujuh sendirian saja. Legun yang mendengar penjelasan dari Libra tentu merasa sangat geram. Karena bukannya fokus untuk membersihkan para disaster yang ada, mereka semua malah menyusun rencana sebusuk ini hanya untuk menghabisinya di sana. Bagi Legun memang seluruh Divine God bajingan itu sangat layak untuk dia hajar sekarang. Menurut Libra dia sangat tak bisa memahami tindakan Legun selama ini. Mengapa dia sangat membenci para Divine God dan juga para Saint yang ada. Jika saja Legun memang ingin, bahkan mereka bisa dengan mudah memberikan dunia ini untuknya di sana. Tapi kau malah memilih untuk melawan seperti ini. Tentu akan ada batasan bagi seseorang untuk melakukan segala hal seorang diri saja, tak peduli sekuat apapun Legun saat ini. Pada intinya Libra sangat tak menyukai Legun selama ini. Tapi tak dapat dipungkiri jika dia mengakui kemampuan dan juga kekuatan Legun. Maka dari itu Libra memberikan sebuah tawaran pada Legun sang zodiak Ophiuchus. Ada 2 tawaran yang harus Legun ambil sekarang. Bergabung dengan Libra dan menjadi orang yang berkuasa di dunia ini, atau menjadi rasi bintang rendahan yang akan musnah di tangan 7 zodiak yang Astrea wakili. Dengan senyum yang penuh kepercayaan diri, Legun pun menertawakan penawaran konyol dari Libra di sana, karena dia tak ingin memilih satupun dari tawaran konyol tersebut. Dari dulu penawaran Libra selalu tak pernah memperdulikan keselamatan orang lain. Merasa jika Legun pasti akan menjawab seperti itu, Libra pun sudah menduganya dengan sangat akurat. Tiba-tiba awan pun menjadi gelap dengan petir yang terus menyambar-nyambar di sana. Libra merasa sangat lucu dengan perkataan Legun, karena menurutnya untuk Legun sendiri sepertinya dia tak akan memiliki akal sehat seperti itu.
Maka dari itu, untuk menguji perkataan Legun yang membahas tentang keselamatan orang lain, Libra pun berinisiatif untuk memusnahkan seluruh kota dan seisinya saat itu juga. Dengan kemampuan skill milik zodiak Aries, Astrea pun mensummon ratusan pedang raksasa yang siap menghujami seluruh area kota dan juga Legun di sana. Ditambah dengan skill milik zodiak Aquarius yang mampu mengendalikan cairan dengan sangat bebas, Libra pun menciptakan tornado air yang siap mencabik-cabik seluruh tubuh Legun di sana. Libra berkata jika semua hal ini bisa terjadi karena ulah kesembronan Legun. Libra kembali lagi mengeluarkan skill milik zodiak Cancer yang mampu dengan mudah mengkloning tubuhnya menjadi sangat banyak. Dengan lantang Astrea pun berkata jika memang Legun adalah jelmaan dari sebuah bencana, maka dari itu dia adalah sumber dari segala kekacauan yang terjadi saat ini. Tubuh Legun pun saat ini dijerat oleh rantai-rantai emas milik Libra. Lalu Libra pun dengan seluruh kemampuan skill yang dia keluarkan sebelumnya menyerang Legun di sana. Dengan sekuat tenaga, Legun pun berusaha melepaskan diri dari kekahan rantai emas sialan itu. Lalu dengan pedang besar miliknya, dia pun menghadang pedang besar yang dikeluarkan Libra dari skill Aries sebelumnya. Ledakan yang begitu dahsyat pun seketika terjadi di tempat tersebut. Legun dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari rantai emas terkutuk tersebut. Lalu dia pun mengayunkan pedangnya untuk menghadang pedang raksasa dari skill milik zodiak Aries. Benturan kekuatan tersebut menyebabkan ledakan yang begitu dahsyat hingga membuat area sekitar pun hancur porak-poranda. Legun merasa cukup kesulitan saat ini, karena skill tersebut bukanlah skill yang dikeluarkan oleh seorang Saint, melainkan skill tersebut dikeluarkan langsung oleh seorang Divine God secara langsung. Dengan tawa liciknya, Astrea pun berkata jika Legun tak boleh mati terlebih dahulu, karena stok serangan darinya masihlah banyak dan sudah mengantri untuk menghujami tubuh Legun saat ini. Ratusan pedang raksasa itu diperintahkan oleh Astrea untuk menyerang Legun yang saat ini terlihat sudah sangat kesulitan di sana. Ledakan yang begitu dahsyat pun kembali terjadi, hingga menghancurkan seluruh infrastruktur di sekitar area pertarungan. Astrea dengan sangat bangga dan sangat percaya diri terus meremehkan Legun di sana. Dia memprovokasi Legun terus-menerus hingga Astrea memutuskan akan melemparkan seluruh sisa pedang-pedang itu untuk menghancurkan seluruh kota. Seluruh gedung-gedung tinggi pun hancur, jembatan-jembatan yang kokoh menjadi ambruk tak berbentuk, dan tentu seluruh warga sipil dibuatnya berada dalam kondisi berbahaya di sana. Mereka semua berlarian mencari tempat yang aman dari kegilaan Saint Libra Giselle Lawrence. Terlihat ada seorang reporter yang berniat menyiarkan kondisi terkini, namun salah satu pedang besar milik Aries pun dengan sangat cepat akan menghujam ke arah area tersebut. Hal ini tentu membuat seluruh orang yang menyaksikan benda besar tersebut menjadi putus asa. Lalu dengan sangat cepat, Kevin pun berusaha membekukan sebagian pedang besar itu. Disusul dengan Hugo yang memberikan serangan kuat dengan kakinya untuk menghancurkan bagian yang sudah dibekukan oleh Kevin di sana. Kevin di sini merasa keheranan karena dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun serangannya bahkan tak bisa menggores benda bajingan itu dan hanya dapat membekukan sebagian dari pedang raksasa itu. Lalu bagaimana cara Legun bisa dengan mudah menghancurkan pedang-pedang bajingan itu? Hugo meminta semua orang untuk segera pergi dari wilayah ini, karena akan sangat berbahaya bagi rakyat sipil jika terus berada di area pertarungan para Saint seperti ini. Kevin dan juga Hugo mengerti saat ini jika sosok yang bertarung dengan Legun bukanlah Giselle yang asli, melainkan Divine God Libra itu sendiri. Bahkan dia juga mendapatkan bantuan dari Divine God yang lain. Kevin merasa akan sangat mustahil bagi Legun untuk menang kali ini. Mereka sebenarnya ingin membantu Legun untuk menghabisi Libra, karena hal itulah yang menjadi satu-satunya cara menghentikan kekacauan yang terjadi sekarang. Tapi pada akhirnya mereka hanya memiliki tugas untuk mengevakuasi para warga sipil seperti sekarang. Kevin dan Hugo juga merasa sangat kesal dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini. Karena sejujurnya Black Dragon Crimson Eye sebelumnya bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Lalu tiba-tiba Kevin dan juga Hugo seketika tersentak setelah melihat air sungai yang berubah layaknya sebuah tsunami dan terlihat akan segera menerjang seluruh orang yang ada di area kota. Bahkan saking besarnya ombak tersebut tingginya bisa 3 kali gedung tertinggi yang ada di kota itu. Kevin dan Hugo sangat-sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya saat ini Divine God Libra pikirkan. Mengapa dia sampai melakukan hal sekeji ini? Semua orang yang melihat ombak besar tsunami itu tentu merasa sangat panik. Bahkan karena terlalu panik kaki mereka pun membeku seakan tak dapat bergerak sedikit pun dari tempat mereka berdiri sekarang. Terlihat beberapa orang sudah pasrah dan berdoa pada dewa ataupun Tuhan yang mereka percayai. Kevin menyadari akan suatu hal setelah melihat hal tersebut. Jawaban dari masalah yang mereka alami sekarang adalah sebuah permohonan ataupun doa pada rasi bintang yang diikutinya. Dengan segera Kevin pun melakukan sebuah permohonan tulus pada Divine God yang diikutinya yaitu rasi bintang Virgo. Kevin berdoa pada sang dewa yang menaungi konstelasi rasi bintang Virgo. Jika Kevin tahu pasti sang dewa selalu mengawasi situasi yang terjadi sekarang, maka dari itu dia meminta tolong pada sang dewa untuk memberikan berkahnya pada Legun, sehingga bajingan itu bisa melalui krisis ini dengan kekuatan yang kau berikan. Kembali ke pertarungan Legun dan Astrea sang Libra. Legun terlihat mulai terdesak.
Karena meski dirinya bisa menghadang seluruh serangan yang diberikan, namun tidak untuk para warga sipil yang tak bersalah di sana. Libra sepertinya memang tak peduli dengan kehidupan makhluk lainnya karena sudah gila. Legun di sini berinisiatif untuk menggunakan Battle God Instinct dan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Meski hal itu akan berdampak buruk nantinya pada Legun itu sendiri. Tiba-tiba bisikan terdengar di telinganya saat itu. Hal ini membuat Legun pun cukup senang karena terbantu di sana. Libra menyayangkan kondisi Legun yang sudah tak dapat berbuat apa-apa saat ini. Dan untuk merayakan hal tersebut, Libra pun berniat akan menenggelamkan seluruh kota dengan gelombang tsunami yang begitu besar sekaligus. Dalam sekejap, ombak yang begitu dahsyat pun diciptakan oleh Libra menggunakan skill milik Aquarius di sana. Tapi di saat gelombang tersebut hampir saja menelan seluruh kota, cahaya kebiruan yang begitu terang pun terpancar dari suatu titik. Virgo skill Frost Crescent membekulah seluruh gelombang tsunami yang dahsyat tersebut dalam sekejap mata. Tentu hal ini membuat Astrea sang Libra pun menjadi terkejut. Karena apakah mungkin Legun melakukan hal seperti itu? Astrea memerintahkan seluruh kloningannya untuk segera menyerang, karena ternyata Legun masih belumlah mati di sana. Namun di saat para kloningan tersebut akan mendekat, Black Dragon Crimson Eye pun muncul dari balik dinding es dan siap menerkam mereka semua menggunakan taring-taring tajamnya. Legun pun memerintahkan naga kecilnya tersebut untuk membuka pesta yang akan mereka lakukan setelah ini. Nafas api yang begitu dahsyat pun disemburkan ke arah Astrea saat itu juga. Merasa sangat geram dengan tindakan Legun saat ini, Libra pun mengeluarkan skill milik Gemini untuk menteleport serangan sang naga kembali kepadanya lagi. Nafas api yang begitu dahsyat pun mengarah ke arah kota saat itu, dan seluruh orang yang ada di sana menyaksikan kiamat yang akan mereka alami saat ini. Legun dan juga Crimson Eye dengan sangat cepat terbang ke arah jalur serangan. Lalu Legun pun dengan sekuat tenaga menghadang serangan itu menggunakan pedang andalannya. Dengan berkah baru yang sudah dia dapatkan, Legun pun dengan mudah dapat membekukan serangan nafas api dahsyat tersebut. Libra yang menyaksikan hal itu merasa sangat geram, karena ternyata Divine God Virgo saat ini sudah berani ikut campur dalam pertarungannya di sana. Legun mendapatkan berkah dari Virgo setelah Kevin memohon pada dewanya untuk membantu Ophiuchus di sana. Dengan kekuatan yang baru dia dapatkan, Legun pun dengan sangat percaya diri berkata, jika sebelumnya Libra berkata bahwa dia menjadi perwakilan dari amarah para Divine God yang marah terhadap Legun. Namun sepertinya bukan hanya Libra saja yang saat ini menjadi seorang perwakilan di sana.